Pak Warek, cukup. Terima kasih. Dari UGM, Bu Rektor. Yang mulia, ini saya bersama dengan Bapak Wakil Rektor Keuangan, jadi izin untuk Bapak Wakil Rektor Keuangan untuk ikut menjawab. Terima kasih, silakan Pak Warek. Terima kasih yang mulia, ya, merespon atau menjawab pertanyaan yang mulia Pak Guntur tadi, Hakim Agung Pak Guntur tadi. Yang pertama adalah porsi gaji yang ada di UGM kalau dibandingkan dengan RKAT secara keseluruhan dari total anggaran tahunan UGM itu di angka 51%. Sementara UKT-nya atau penerimaan dari pendidikan dari mahasiswa baik program S1 sampai dengan S3 itu di angka 35%. Sehingga sebenarnya kalau penerimaan pendidikan ini digunakan untuk membiayai belanja pegawai itu saja sebenarnya belum mencukupi. Nah, secara lebih detail kalau dari total belanja pegawai khusus dosen, untuk belanja dosen itu sekitar 10% ini dibiayai dari penerimaan pendidikan yang diterima oleh UGM. Nah, kemudian untuk dosen yang awal, ya, sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pegawai negeri sipil, dosen pada tahun pertama itu sifatnya masih calon pegawai negeri sipil, dan itu mendapatkan penghasilan 80% dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Nah, di UGM itu kalau master itu di angka sekitar 2,8 juta, sedangkan kalau mereka adalah sudah berpendidikan S3 itu di angka sekitar 3 juta dolar. Itu penghasilan pokok yang rupiah. Rupiah, Pak, kalau dolar banyak banget itu. Itu penghasilan pokok yang diperoleh oleh dosen, dan itu akan berlangsung selama antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, tapi ini masih di atas UMK, karena UMK di Kabupaten Sleman itu di angka 2,6 juta rupiah. Kemudian kalau kita melihat tadi dari keseluruhan gaji dosen tetap UGM maupun dosen tetap PNS, itu sebenarnya yang betul-betul menjadi gaji pokok itu hanya gaji tetapnya, gaji pokoknya yang menjadi gaji tetap itu adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan melekat saja. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat range-nya dari dosen yang awal pertama kali masuk tadi di angka 2,8 juta, kalau kemudian sampai guru besar itu mungkin hanya sekitar di angka 5,5 juta rupiah per bulan. Nah, itu adalah gaji tetapnya, karena sifatnya yang lain adalah sifatnya variabel. Ini yang kemudian menjadi catatan. Ini pun sebenarnya kan tadi sudah termasuk tunjangan fungsional, karena tunjangan fungsional guru besar itu juga relatif sudah sejak tahun 2007 itu di angka 1.350.000 rupiah saja gitu ya. Yang kalau kita menggunakan perbandingan emas di angka 2007, jika tunjangan fungsional guru besar saat itu dibelikan emas dan dijual sekarang itu sudah di angka 18,3 juta rupiah. Jadi memang ini perubahannya sudah cukup besar. Nah, kemudian dari pertanyaan yang mulia Ibu Eni Nurbaningsih, berapa dosen yang belum mendapatkan sertifikasi dosen? Di UGM itu di angka sekitar 30% dosen ini belum memperoleh sertifikat dosen. Itu yang dari PNS itu ada 213 dari yang sudah 1.534, sementara yang non PNS itu yang belum serdos di angka 658 dari, sedangkan yang sudah serdos itu di angka 436.